Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang sistem bahan bakar. Sistem bahan bakar yang kita pelajari ini hari ini adalah sistem bahan bakar konvensional. Nah, ada sistem bahan bakar karburator, ya, ada sistem bahan bakar yang sudah injeksi. Nah, perbedaannya di mana? Perbedaannya terdapat pada full injector ini, gitu ya. Nah, kalau yang konvensional itu menggunakan yang namanya karburator, gitu ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sistem bahan bakar yang menggunakan karburator. Nah, pada sistem bahan bakar yang menggunakan karburator itu terdapat beberapa komponen, ya. Tapi sebelum kita membahas tentang komponen-komponen pada sistem bahan bakar, perlu diketahui bahwa apa itu sistem bahan bakar. Sistem bahan bakar adalah sebuah sistem bagaimana sebuah bahan bakar itu bisa masuk ke dalam mesin untuk dibakar. Itu sistem bahan bakar. Nah, sistem bahan bakar ini terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama adalah karburator. Ini karburator. Kemudian ada fuel pump, ada fuel filter, ada Carocal canister, ada fuel emission control, ada fuel return, fuel line, fuel tank, gitu ya. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan tentang karburator, gitu ya. Namun tidak akan lengkap. Nah, tugas kalian berikutnya adalah kalian membuat mencari di internet apa fungsi Carocal canister, apa fungsi fuel pump, apa fungsi fuel filter, fuel tank, fuel line, fuel return, fuel emission control. Silahkan cari di internet, ya. Silahkan cari di internet. Nah, karburator fungsinya adalah mengkarburasi, ya. Fungsi karburator adalah untuk mengkarburasi atau mencampur bahan bakar dengan udara. Kenapa harus dicampur bahan bakar dengan udara? Supaya mudah untuk terjadi pembakaran, supaya mudah untuk dibakar. Maka diperlukan proses pencampuran antara bahan bakar dan udara. Kalau tidak dicampur, maka akan susah untuk dibakar. Nah, bagaimana cara mengkarburasinya? Prinsipnya adalah dengan seperti semprotan nyamuk. Nah, mungkin pernah tahu semprotan nyamuk. Semprotan nyamuk itu bahan bakarnya di sebelah sini, kemudian ini dialirkan angin atau udara sehingga ketika udara ini ya alirannya tinggi, maka bahan bakar yang berada di sini akan naik ke atas gitu. Nah, seperti itu. Jadi bahan bakar pada karburator itu layaknya seperti obat nyamuk pada semprotan nyamuk seperti itu, gitu ya. Nah, pada karburator ya, karena prinsipnya menggunakan semprotan nyamuk ini, maka di karburator itu sengaja dibikin proses penyempitan, dibikin penyempitan di tengah-tengahnya ini. Ya, kalau misalkan kalian ada karburator, coba dilihat ada penyempitan ini. Namanya venturi itu ya. Nah, kenapa ini harus ada penyempitan atau venturi ini diperlukan? Ini untuk memungkinkan gitu ya, untuk memungkinkan udara yang masuk itu ya ketika masuk ke dalam sebuah ruangan atau jalur yang sempit itu tekanannya atau alirannya atau kecepatannya akan semakin tinggi. Semakin tinggi kecepatannya itu ya menyebabkan meningkatnya kepakuman yang ada di area sini. Nah, kepakuman ini menyebabkan ya karena ini vakum gitu ya, menyebabkan bahan bakar yang berada di bawah naik ke atas, terangkat ke atas. Nah, di sanalah terjadi proses pencampuran bahan bakar atau yang dinamakan dengan karburasi. Oke, berikutnya saya perlihatkan video bagaimana karburator itu bekerja ya. Lihat. Nah, kita lihat ketika ini dibuka ya, ketika kalian gas, maka udara akan masuk ke sini. Tuh, kan sengaja
dibikin penturi seperti ini, ya. Nah, ini untuk meningkatkan kecepatan daripada udara yang masuk ke sini, gitu ya. Nah, karena udara yang masuk ke sini semakin cepat, itu semakin cepat, gitu ya. Apalagi ditambah dengan untuk penyempitan ini, ya, penyempitan bagian sini, maka eh, bahan bakar yang berada di sini itu akan tertarik, ya, akan tertarik. Kemana ketertariknya? Nah, kalau di karburator itu ada beberapa sistem, ada beberapa sistem itu. Nah, salah satu sistemnya itu adalah sistem langsam. Kalau sistem langsam dia akan masuk kemana? Ke sini nih. Nah, ke sini, ke sini, ke sini, gitu ya. Nah, tapi ketika ini sudah dibuka, maka bahan bakar akan masuk ke sini, ya, masuk ke sini. Seperti itu. Nah, makanya sengaja ini dibikin sempit ini. Jadi semakin di sini tuh semakin kencang udaranya, semakin cepat ini untuk menarik bahan bakar. Seperti itu. Gitu ya. Nah, mungkin itu cukup ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.